Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Neni Mulyani MKom. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis perancangan input. Sebelum masuk ke video materi pembelajarannya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan daripada pemateri-pemateri yang ada di video. Pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Ramadan Ghazali, dengan NIM 23220332. Selanjutnya pemateri kedua itu ada Suci Mentari dengan NIM 23220025. Selanjutnya pemateri ketiga itu ada Siti Winda Amelia dengan NIM 23220356. Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh kita akan belajar dengan metode studi kasus. Jadi contoh kasusnya di sini ada sistem informasi perpustakaan. Jadi kasus ini tuh terdapat 4 prosedur. Nah, nanti dari 4 prosedur ini kita akan menganalisis rancangan input yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan ini. Oke, jadi itu langsung aja ke prosedur pertama. Jadi prosedur pertama ini ada prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Di prosedur ini, calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti autentik data diri calon anggota kepada petugas perpustakaan. Selanjutnya petugas perpustakaan mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggota perpustakaan serta mengarsipkan fotokopi KTP calon anggota. Selanjutnya, prosedur kedua itu ada prosedur peminjaman buku. Di prosedur ini, anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan. Kemudian petugas perpustakaan mencatat data buku yang dipinjam ke dalam buku daftar peminjam dan mencatat lidah buku. Selanjutnya ada prosedur pengembalian buku. Di prosedur ini, anggota perpustakaan mengembalikan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan. Dan kemudian petugas mencatat kembali ke dalam buku daftar peminjam dan lidah buku dengan mencatat tanggal pengembalian. Kemudian mengembalikan kartu anggota. Terakhir itu ada prosedur pembuatan laporan peminjam. Di prosedur ini, petugas perpustakaan membuat laporan peminjam buku kepada kepala perpustakaan dengan melihat catatan dari buku daftar peminjam. Oke. Itu materi dari saya. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Suci Mentari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Mentari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perancangan input. Apa itu analisis perancangan input? Perancangan input adalah perancangan sebuah sistem yang terkait dengan inputan data yang dilakukan pada suatu sistem, yang artinya setiap aktivitas-aktivitas yang terdapat pada inputan. Nah, inputan inilah yang akan jadi acuan bagi kita pada perancangan sebuah sistem. Yang dimana prosedur ini diketahui bahwa calon anggota perpustakaan nanti yang ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan diwajibkan untuk mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti autentik data. Nah, anggota perpustakaan ini lah yang akan dimaksud dengan inputan data yang akan diinputkan ke dalam sistem informasi perpustakaan melalui prosedur formulir pendaftaran. Tahapan-tahapan yang ada di dalamnya inilah yang disebut dengan inputan data. Inputan data mengenai anggota-anggota di dalam perpustakaan atau formulir pendaftaran anggota baru. Di dalamnya ada nama calon anggota, NIK, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan juga email. Di mana keterangan-keterangan ini akan dicatat dan diinputkan ke dalam sebuah sistem. Itulah yang disebut dengan inputan data. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Winda Amelia akan membahas materi berikutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dokumen yang dihasilkan masih berupa cetakan manual, tapi proses ini sebenarnya bisa dikembangkan jadi sistem informasi berbasis website. Nah, kira-kira begini poin-poin pentingnya. Pertama, anggota perpustakaan menyerahkan kartu anggota
dan buku yang mau dipinjam ke petugas. Terus petugas mencatat data dari kartu anggota dan buku ke dalam formulir peminjaman. Formulir ini biasanya berisi informasi seperti kode anggota, nama, nomor HP, alamat, kode buku, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Terus yang kedua, kita buat rancangan formulir peminjaman buku. Nama dokumennya form peminjaman buku atau formulir peminjaman buku. Datanya diambil dari anggota, tapi biasanya petugas yang mencatat. Media yang dipinjam biasanya masih berupa kertas atau buku pencatatan. Terus formulir ini cuma bisa dipakai setiap ada transaksi peminjaman buku aja. Ketiga, kita pikirin ide pengembangannya ke sistem informasi. Kayak prototipe aplikasi bisa dibuat dengan fitur kayak gini. Input kode anggota, lalu datanya bakal otomatis muncul kayak nama, nomor HP, dan alamat. Terus masukin kode buku juga supaya judul buku bisa keisi otomatis. Setelah itu, tanggal pinjam dan tanggal kembali bakal otomatis keisi sesuai durasi peminjaman, misalnya 1 minggu. Sistem ini bikin proses lebih cepat, lebih rapi, dan juga minim kesalahan. Terus, emang manfaatnya apa? Manfaatnya proses jadi lebih simpel dan gak ribet. Data anggota dan buku jadi lebih mudah diakses dan dicari. Terus, cocok juga untuk membuat perpustakaan jadi lebih modern. Intinya ya, kalau proses manual ini dikembangkan jadi digital, semuanya jadi lebih praktis dan kekinian. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sexy and I'm kind. I'm pretty when I cry. Sistem ini manfaatnya apa? Hah? Kok balik-balik sih bahasanya?